Hari ini kita membahas sebuah polemik, sebuah berita yang sangat lucu sekali menurut saya. Sebuah polemik susu. Battle of the milk. Susu beruang lawan susu sapi. Mana yang akan menang? Saksikan sampai habis teman-teman. Kita tahu beberapa saat yang lalu susu beruang tiba-tiba menjadi mahal. Di supermarket susu beruang semua habis. Kenapa? Bisa begitu? Saya baca-baca susu beruang yang saya beli 10 kaleng dengan harga 100.000 gratis tas. Tiba-tiba saya lihat di beberapa e-commerce online satu lusin itu 380.000 sampai 400.000. Jadi naiknya 4 kali lipat, tidak dapat tas lagi. Ada apa dengan susu beruang ini? Buat teman-teman yang masih penasaran, nah ini. Saya punya susu beruang. Ini susu sekarang menjadi barang mahal, teman-teman. Dan kenapa barang ini menjadi mahal? Ternyata karena dikatakan dia bagus untuk mencegah atau mengobati coronavirus. Ini berita yang sering terjadi dan akan terus terjadi ke depan. Akan ada barang-barang, obat-obat, makanan, minuman yang dikatakan bagus untuk kesehatan. Tapi perlu diingat bahwa susu memang bagus untuk meningkatkan pertahanan tubuh, tapi dia bukan obat COVID. Dia bukan sesuatu yang secara ajaib bisa membuat kita tidak kena COVID atau membuat kita sembuh dari COVID secara ajaib. No. Yang terjadi sekarang adalah panic buying. Orang-orang merasa susu ini bisa membuat orang menjadi tiba-tiba sembuh. Itu salah. Dan susu beruang, meskipun gambarnya beruang, ini bukan susu beruang, guys. Ini tetap susu sapi. Ini adalah susu yang sama dengan susu-susu sapi yang lain. Nah, kenapa susu sapi yang lain tidak habis diborong? Orang rela membeli susu ini mahal-mahal, tapi susu yang lain tidak diborong. Ya, saya bukan agen susu yang lain, tapi memang kenyataannya seperti itu. Ini gambarnya beruang. Kalau teman-teman lihat iklannya saja naga, tapi susunya susu sapi. Memang ini susu yang paling tidak berintegritas ya. Kalau kita lihat dia punya kandungan gizi, ya teman-teman saya akan bacakan sambil saya tunjukkan kepada teman-teman. Di sini saya tunjukkan kandungan gizi dari Ultramilk, susu sapi asli. Ya, kalau ini susu sapi KW karena gambarnya beruang. Di susu Ultramilk ini kalau kita lihat ada kandungan lemak 8 gram. Di susu beruang ini 7 gram. Ini takaran persajian. Jadi lebih banyak di Ultramilk dong. Kemudian kolesterolnya 20 mg, sedangkan di susu beruang itu 25 mg. Dan ada karbohidrat dengan karbohidrat total di susu beruang 9 gram. Kemudian karbohidrat total di Ultramilk itu 15 gram. Lalu ada garam atau natrium di Ultramilk itu 30 mg dan di susu beruang ini 95 mg. Jadi lebih tinggi ya garamnya. Ada juga seperti kalium, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin K dan semua vitamin-vitamin yang ada di Ultramilk ini yang ternyata tidak ada di susu beruang. Jadi sebenarnya Ultramilk hampir sama atau susu-susu lain pun tuh hampir sama. Kalau bukan sama ya hampir sama kandungan gizinya. Bahkan kalau mau dipaksa-paksa ya Ultramilk banyak vitaminnya. Susu beruang tidak ada. Apakah ini membuat Ultramilk lebih bagus? Tidak juga. Ya namanya susu ya bagus-bagus saja untuk pencegahan, untuk meningkatkan imun bagus-bagus saja. Tapi jangan menjadi seperti bebek yang ikut induknya begitu gara-gara ada sesuatu yang dikatakan mampu menjadi obat. Jangan percaya itu semua. Kalau kita beli untuk meningkatkan sistem imun, oke, fine. Saya mendukung hal itu. Tapi jangan jadi beli untuk gara-gara tertipu dalam tanda kutip karena ini bisa jadi sesuatu yang dewa. Pencegahan yang paling bagus buat COVID tetap prokes. Masker. Bukan minum susu ajaib, bukan minum beruang punya susu, atau juga minum susu sapi atau susu naga, bukan. Tetap menjalankan prokes dengan baik. Jadi bagaimana nih teman-teman yang kubu-kubu susu beruang mana angkat tangannya coba. Tulis di kolom komentar. Siapa yang kubu beruang, siapa yang kubu Ultramilk, siapa yang kubu susu lain lah. Susu beruang atau susu sapi. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar, kita lihat mana lebih banyak. Beruang atau sapi. Saya sendiri sangat menyukai susu beruang ini karena rasanya. Jadi saya suka minum kopi, saya campur dengan susu beruang. Makanya saya suka dan saya punya di sini. Tapi kalau masalah gizi sih sama saja gizinya dengan susu-susu yang lain itu sama saja. Dan lebih parah lagi nih sekarang di Cina katanya ada penelitian yang mengatakan bahwa ASI ternyata juga bisa bermanfaat buat mencegah COVID, mengobati COVID. Nah terus nanti bagaimana? Tiba-tiba kita semua pada rebutan ASI gitu, orang-orang pada nyari ASI, lalu tiba-tiba di Tokopedia dijual ASI
begitu, satu kaleng 300.000 misalnya. Ya kalau seperti itu ya kacau balau lah dunia ini. Nanti tiba-tiba ada lagi yang muncul susu apa begitu yang apalagi diborong lagi, semuanya pada serba diborong habis. Ini makanya kita perlu untuk menyebarkan informasi yang benar. Kan kasihan juga kalau tiba-tiba ada yang borong sudah beli mahal-mahal padahal sebenarnya sama saja. Apalagi kalau dia borong untuk jual lagi, itu lebih kurang ajar lagi, memanfaatkan ketidaktahuan orang lain, menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya di tengah pandemi yang mana orang juga tidak tahu. Ya harusnya kalau seperti itu diberikan informasi yang baik. Dan di tempat saya sendiri di Soe ini harganya belum naik ya, entah apakah orang-orang sini sudah sangat paham atau justru mereka tidak tahu perkembangan luar sana. Mungkin kalau tiba-tiba mereka tahu juga harganya pada naik, tapi tidaklah. Saya yakin orang-orang sini tidak akan termakan dengan informasi-informasi seperti ini yang belum jelas kebenarannya, bukan belum jelas ya, jelas-jelas tidak benar. Sampai di sini saya harap kita tetap menjaga kesehatan kita dengan makanan minuman yang ada. Jadi yang mana yang menang? Bear Brand, susu beruang atau susu sapi? Jawabannya sama saja. Tidak ada yang lebih superior dari yang lain. Kalau ada satu-satunya hal yang membuat dia lebih superior adalah karena dia dari kaleng. Ya, kalau Ultra Milk kan dari kotak. Jadi ya lebih mahal sedikit karena ada produksi kaleng. Tapi selain dari itu tidak ada yang membuat dia lebih spesial ya. Sampai di sini teman-teman. Semoga kita semua tetap sehat dan menjaga diri, menjaga orang-orang sekeliling kita di tengah pandemi ini. Salam sehat.